videonya mau dimatiin dulu nggak apa-apa. Oke, selamat malam sambil menunggu yang nonton. Ya, halo. Selamat malam Kak Margareta. Selamat bergabung. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak Malian. Iya. Oke. Sudah tidak sabar ya Kak Maliana. Sudah tidak sabar tanya-tanya apa sudah tidak sabar dengar pengumuman nih Kak. Oke, halo Kak Iwan Hanjoyo. Selamat malam Kak Nita. Selamat malam minggu ya teman-teman ya. Selamat malam sahabat Polygreen. Malam minggu ini malam minggu yang sangat spesial ya buat kita, karena kita mau ngobrol bareng nih sama seorang dokter spesialis penyakit dalam. Nah, beliau itu adalah Dr. Jeff Alois Gunawan SPD. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol bareng beliau. Beliau itu di mana aja, prakteknya. Kemudian teman-teman juga boleh ya untuk bertanya-tanya nih sama dokter, mumpung konsultasi gratis. Jadi, terus ada 10 pemenang terbaik, penanya terbaik, itu akan dikasih hadiah, yaitu voucher konsultasi gratis dan USG dari dokter. Kemudian ada 5 juga ya, ada 5 hadiah KD 112 termometer untuk 5 penanya terbaik. Kemudian buat teman-teman yang sudah komen di Instagramnya Polygreen Indonesia yang tentang postingan acara hari ini, kemudian udah komen mau, terus tag 3 temannya, itu sudah masuk namanya ke daftar undian. Nah, yang pemenangnya ada 3 ya. Ada pemenang tensimeter KP6650. Ini adalah tensimeter termutakhir dari Polygreen, karena ini sudah ada sensor detak jantung tidak beraturan. Kemudian ini ringan sekali ya. Kemudian ada detektor movementnya ya. Jadi kalau kamu bergerak dan sebagainya itu ini ada notifikasinya, dan ini bagus banget ya. Nah, kemudian pemenang yang kedua nanti dapat ini juga nih, termometer KI 8176. Itu untuk mengukur suhu di dahi dan di telinga. Ini tuh in one ya. Dan ini cocok untuk segala usia, mulai dari bayi sampai dewasa. Kemudian pemenang yang ketiga adalah untuk yang sudah posting di feednya Polygreen, itu dapat Rp50.000 OVO ya. Jadi nantikan teman-teman ya selama live ini. Tapi yang komen dan mau terus udah gitu nge-tag 3 orang, itu harus wajib hadir nonton acaranya sampai selesai ya, karena pengumumannya. Oke, kalau gitu kita mau mulai ya. Kita mau mulai aja, kita mau invite ya dari dokternya. Oke, kita mau invite. Sebentar, Dr. Jeff. Iya, Dr. Jeff. Iya, sebentar ya. Follow juga ya Dr. Jeff. Dr. Jeff, DRJEFF. Oke. Sebentar ya, kita mau undang Dr. Jeff. Oke. Dok DRJFF JE. Oke, Dr. Jeff Alois Gunawan. Beliau ini adalah, sebentar, kita sambil menunggu ya Dr. Jeff-nya. Oke, kita undang Dr. Jeff. Where are you, Dr. Jeff? Ya, Dr. Jeff ini ternyata praktek di 3 rumah sakit besar teman-teman.
Beliau itu ada di mitra keluarga, kemudian ya betul, ada di mitra keluarga, kemudian ada di Abdi Waluyo Hospital. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar, kita mau gabung. Dr. Jeff, where are you, Dok? Oke ya, sebentar ya, Dr. Jeff. Jeffnya gimana ya? Jeff ini. Oke. Oke, kalau gitu maaf ya. Oke, sambil nunggu Dr. Jeff untuk join, bisa disambungkan dengan Dr. Jeff? Oh iya. Halo dokter. Nah, Dr. Jeff always bisa bergabung nih. Oke, itu udah tadi bergabung. Iya. Hai dokter. Akhirnya. Halo. Selamat malam Dr. Jeff. Iya, selamat malam semuanya. Kabar? Iya. Terima kasih ya dok, udah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan sahabat Polygreen dok. Dokter apa kabar nih dok? Iya, makanya nih hijau semua ya, saya lihat. Iya, cocok banget ya kita ya, hijau-hijau ya. Iya, kalau kenalnya dengan kakak siapa namanya mungkin boleh. Saya Maria, dokter. Iya, Maria Oke, bersama sama. dengan sahabat-sahabat Polygreen yang sudah gabung, ada 35 penonton nih, dokter. Oke, iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera ya semuanya. Moga-moga malam ini kita bisa ngobrol banyak ya soal cara menjadi dokter di rumah. Gitu ya. Iya, Maria, betul topiknya. banget. Betul banget, Dok. Tema malam hari ini, teman-teman, adalah bagaimana jadi dokter di rumah yang akan dipandu langsung oleh Dr. Jeff. Dok, ini katanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi dokter boleh dong, biar kita sayang semua sama dokter nih ya. Bagaimana dokter sharing dong, dokter ini prakteknya di mana aja, kemudian dokter ini spesialisnya apa. Silakan dok. Iya, terima kasih Maria. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah join edukasi kolaborasi bareng Polygreen ya. Malam ini kita juga sangat apresiasi sekali sudah mau berkolaborasi untuk mencerdaskan bangsa di tengah pandemi Omikron ini. Saya kebetulan praktek di Mitra Keluarga, Bintaro, kemudian Abdi Waluyo ya, di Jakarta mungkin teman-teman tahu, di daerah Menteng situ. Kemudian juga di Siloam, Kebonjeruk. Nah, memang banyak sekali ya saat ini kita lihat teman-teman yang harus menjalani isolasi mandiri ya, kalau kita lihat di praktek sehari-hari itu banyak yang enggan ke rumah sakit karena takut katanya, takut ketularan gitu ya, atau takut terpapar gitu ya Maria. Jadi malam ini topiknya penting banget nih, kita mau bahas gimana teman-teman bisa menjadi dokter gitu ya, bukan dokter beneran tapi dokter dalam tanda kutip gitu ya, supaya di rumah bisa mendeteksi gitu ya Maria, setidaknya masalah apa yang menjadi emergensi dan bisa memberikan pertolongan pertama. Betul dok. Memang karena kalau kita lihat di berita-berita ini apa namanya, Omikron ini udah mulai naik ya. Di Jakarta sendiri sudah tembus 1.000 lebih ya dok ya. Gitu. Ya, jadi 3.000 ya, 3.000 lebih. Oh sudah hampir 3.000 ya. Tadi siang saya lihat baru 1.400 sekian ya, sore hari ini mungkin sudah naik jadi 3.000-an. Nah betul banget dok. Kita nih kalau udah di rumah ya dok ya, sumeng dikit aja kita udah panik dok gitu ya. Terus lihat orang bersin aja gitu di rumah kita udah panik. Nah gimana nih dok, tips-tipsnya apa yang harus kita lakukan saat di rumah? Bagaimana kita ngecek di rumah, atau bagaimana gejala apa gejala apa yang harus kita membuat kita harus cepat-cepat ke dokter. Nah gimana dok?
Silakan Dokter Jeff. Ya, terima kasih Maria. Jadi memang teman-teman semuanya yang di rumah aja gitu ya, terutama yang mungkin sedang terpapar Omikron gitu ya, yang kemarin kan sudah disebutkan oleh pemerintah boleh isoman di rumah nih, asal memenuhi 7 syarat ya. Teman-teman mungkin bisa lihat, kami baru posting kemarin itu 7 syaratnya apa aja. Nah, buat teman-teman yang sudah memenuhi 7 syarat itu dan saat ini sedang isolasi mandiri di rumah, baiknya memang memiliki kelengkapan khusus ya, supaya bisa tidak melewatkan kondisi-kondisi emergensi atau yang harus ditangani segera ke rumah sakit. Nah, apa aja Ya. sih yang harus dimiliki kelengkapannya? Jadi yang pertama teman-teman harus punya saturasi oksigen ya. Ini memang sudah disyaratkan oleh Kemenkes kita untuk melakukan isolasi mandiri, terutama yang Omikron itu harus punya saturasi. Karena memang kita tahu ya, corona ini kan virusnya bisa mengurangi gitu jumlah oksigen yang ada di darah kita, teman-teman. Itu yang membuat kita seakan-akan tercekik dari dalam gitu ya, hingga akhirnya bisa fatal akibatnya. Nah, selanjutnya kita perlu juga memiliki alat untuk mendeteksi gula darah, kemudian juga tensi, dan juga alat-alat yang mungkin ya sesuai dengan penyakit komorbid teman-teman. Misalnya Oh, ada yang punya sakit jantung, saat ini ada tuh yang kita lihat smart device-nya yang bisa mendeteksi gelombang jantung ya Maria, kita sempat oke. lihat tuh. Nah, itu bisa jadi alat bantu juga ya, sekalipun ini bukan standar yang sesungguhnya, tapi minimal ada yang bisa digunakan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya Oke. juga teman-teman mungkin ada yang punya kolesterol atau asam urat, itu juga nggak apa-apa ya, boleh juga dicek di rumah. Dan biasanya juga kita cek termometer, pastinya itu juga harus ada ya, karena kita tahu gejalanya kan seringkali berupa demam. Nah, teman-teman bisa cek dengan termometer sederhana aja. Sekalipun memang termometer yang seharusnya dipakai tuh kalau di rumah sakit biasanya yang dari telinga ya, atau dari biasanya Yang lubang. seperti ini ya dok ya. Model gitu ya, itu kayak dari telinga ya Model Maria yang ya. ini yang punya ya. Oke. Iya. Nah, kayak Baik, gitu tuh. baik. Betul. Dok, nah tadi kan dokter sempat bilang nih ada komorbid. Kalau yang komorbid itu sama apa namanya sama Omikron itu memang kita mesti lebih waspada ya dok ya. Nah, Yes. yang termasuk komorbid itu maksudnya kayak tensi apa maksudnya kayak hipertensi, diabetes seperti itu dok? Iya, iya, benar sekali. Yang ada hipertensi atau ada gula, yang ada juga Hmm. gangguan-gangguan metabolik ya, itu kita harus punya alat-alat untuk mendeteksi dini. Jadi semacam Hmm. gempa gitu ya, gempa itu kan lebih baik kalau kita ada alat deteksi dini ya. Memang biasanya gempa itu ada alat berupa balon-balon tuh kalau teman-teman tahu ya, di laut ditaruh supaya bisa mendeteksi gitu, apakah ada getaran yang muncul dari awal mungkin sehingga bisa dicegah. Nah, mungkin seperti itu fungsinya ya Maria ya. Kita punya alat ini bukan memang sebagai diagnostik atau alat mendiagnosa diri sendiri, enggak. Tapi ini sebagai alat deteksi awal aja. Jadi misalnya teman-teman yang ada gula, begitu demam, atau ada gejala-gejala COVID gitu ya, dan teman-teman cek gulanya ternyata di atas, biasanya 250, itu teman-teman baiknya konsultasi langsung. Karena harus dicari tahu apakah peningkatannya karena kondisi dekompensasi metabolik atau enggak. Kalau ada, berarti teman-teman harus segera tuh datang ke rumah Nah, sakit. dok kalau ngomongin hipertensi nih ya, sebetulnya dari usia berapa sih orang bisa terkena hipertensi dan sebenarnya disebut hipertensi itu kalau ukurannya berapa dok? Iya, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi hipertensi ini banyak definisinya Maria sebenarnya. Berapa sih Mm-mm. batasnya? Itu macam-macam ya, dari Amerika, kemudian ada dari Eropa, nggak ada yang badan yang dunia ya, termasuk Indonesia sendiri ada batasnya sendiri, yang kadang-kadang memang ada perbedaan sedikit gitu ya. Contohnya seperti yang di Amerika itu batasnya 130 aja, kalau lebih dari itu teman-teman udah masuk darah tinggi, udah masuk hipertensi. Tapi kalau dari Oh, klasifikasi yang lain itu harus 140 baru disebut sebagai darah tinggi. Jadi kalau jebolnya baru 134, 132 itu belum masuk. Tapi kalau klasifikasi Amerika nyata udah masuk nih Maria. Jadi memang beragam ya, tapi nggak apa-apa. Itu minimal menjadi alarm kita gitu ya, kalau tensi yang mulai naik. nah berarti usia berapa nih yang harus warning ya? Maksudnya harus jaga makan, harus jaga apa gitu dok? Dari usia berapa sih seharusnya untuk supaya kita nih nggak terkena hipertensi dok? Baik, usianya sih baiknya teman-teman di atas 40 tahun ya. Maria akan ada studi yang menyebutkan kalau di atas 40 tahun nih teman-teman,
lebih berisiko gitu ya. Orang bilang tuh onderdilnya udah mulai menua ya, Maria, kayak HP ini teman-teman kalau punya HP ini udah mesti diganti gitu orang bilang karena HP udah lemot gitu ya, udah rusak lah layarnya atau baterainya udah ngedrop gitu ya Mar, atau mungkin udah nggak bener lagi gitu ya, aplikasinya nggak bisa dibuka segala macam, yang mana udah bolak-balik ke tukangnya tapi tetap aja nggak bisa-bisa kayak dulu. Nah mungkin seperti itu kalau teman-teman udah 40 tahun kurang lebih harus menjalani medical check up sebenarnya Maria. Nah ini yang sebenarnya susah ya di Indonesia tuh nggak ditanggung asuransi. Nggak ditanggung Maria kebanyakan asuransi, dan banyak teman-teman yang nggak punya asuransi kantor gitu ya. Kalau kantor biasanya tanggung sih. Nah kalau kami lihat di lapangan tuh asuransi pribadi ya seperti yang asuransi besar itu nggak menanggung medical check up, sehingga kita banyak miss di sini Maria. Nah mungkin salah satunya kita bisa siasati dengan menggunakan alat-alat ya yang teman-teman bisa dapatkan seperti tensimeter atau termometer ya, atau tadi alat buat deteksi jantung, bahkan ya dari salah satu pembuat itu ada yang membuat alat seperti itu sudah ada Maria, bisa mendeteksi apakah ada gangguan irama atau enggak. Itu teman-teman nggak apa-apa daripada nggak ada gitu ya. Ya, betul sekali dok. Nah kebetulan Polygreen juga hari ini mau bagi-bagi hadiah dok, tensimeter sama termometer nih dok. Wow, Ya. hijau juga tuh semuanya ya. Saya jadi pengen. Untuk penonton teman-teman nih. Nah, karena ini kayaknya udah banyak yang tanya-tanya nih dok, kita mau satu ya, kita mau buka ya dok ya. Oke. Boleh. Gimana? Ya, kita mau lihat pertanyaannya. Oke. Baik, dari Kak Alvin nih dok, Kak Alvin Mubarok 67. Pengetahuan dan skill umum atau dasar apa saja ya dok agar siap jadi superhero di rumah? Wah ini kayaknya papi superhero nih dok. Jadi Ya, pertanyaannya background saya pengetahuan sekarang. dan skill umum dasar apa nih yang supaya jadi superhero di rumah? Silakan dok. Sebagai superhero di rumah ya. Iya. Jadi apa yang harus dipakai gitu ya Maria ya untuk menjadi superhero di rumah. Nah ini mungkin kalau di era pandemi ini teman-teman harus pastinya ya memakai alat-alat kesehatan yang baik, pastinya yang memang dikalibrasi ya. Jadi jangan sampai sembarangan membeli ya alat-alat yang tidak jelas gitu sumbernya, tokonya nggak jelas dan belum dikalibrasi gitu ya, sehingga pasti pakai kalau sering error atau bahkan dipakainya itu seringnya nggak nyala gitu ya. Nah itu teman-teman harus pastikan berfungsi optimal, ditanyakan dulu ke pembelinya. Kalau teman-teman baru gitu ya membeli saturasi atau membeli termometer, ditanyakan dulu apakah ini sudah dikalibrasi atau belum. Nah kalau sudah, baru teman-teman bisa menggunakan sebenarnya. Dan pasti harus teman-teman pastikan itu sudah memenuhi standar ya. Setahu saya ada standar khusus seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI itu untuk alat-alat kesehatan atau alat kesini teman-teman, supaya teman-teman bisa menggunakan itu dengan baik dan bisa memastikan kondisi tubuhnya benar-benar valid gitu ya, nilai-nilainya aman semua. Dan pastinya untuk menjadi superhero teman-teman harus juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan pastinya nutrisi ya, yang banyak banget kita kurang nih Maria. Contohnya vitamin D, protein, zinc ya. Kemudian yang satu lagi itu ada yang teman-teman yang kekurangan juga kalsium ya, biasanya itu juga mengalami kekurangan. Jadi ada 4 itu, vitamin D, protein, zinc, dan kalsium tuh teman-teman harus pastikan cukup sehingga bisa menjadi tadi ya superhero di tengah pandemi yang kuat imunnya. Oke, dok, nih ada yang kedua nih, dok. Pertanyaannya, tadi kan kita ngobrolin apa soal hipertensi ya, dok. Dari Kak Surya Wijaya 102. Kalau anak-anak, dok, bisa terkena hipertensi atau enggak? Terus bagaimana sih caranya mengukur tekanan darah pada anak, dok? Baik, yang pertama saya kalau saya dengar tadi hipertensi ya pada anak maksudnya. Iya, apakah anak-anak bisa terkena hipertensi, dok? Terus kalau cara mengukurnya bagaimana, dok? Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya jawab, Maria mungkin boleh ditekan ikon yang di kanan bawah nih, Maria, yang ada tanda tanya. Yes, supaya bisa muncul. Ada pertanyaan kayaknya di sana ya. Boleh ditampilkan satu, Maria? Oke. Iya, udah ditampilkan satu ya, supaya ikonnya berubah nih, kita biasa. Iya. Oke. Tapi ikon di atas akan berubah jadi Q&A dan biasanya akan lebih ramai lagi nih. Kalau udah lihat tanda-tanda Q&A ya.
Iya, Oh udah ya, bisa ya? nih dari Kak Nita dulu berarti ya, dari Kak Nita. Dok, saat ini kan banyak sekali ya layanan konsultasi online sama telemedicine. Apakah hal tersebut bisa mengantisipasi terjadi sesuatu di rumah gitu, emergency? Oke, mungkin boleh diklik, maaf Maria, yang yang pertanyaan yang ada di bawah itu, diklik sekali supaya tampil pertanyaannya. Jadi teman-teman semua bisa baca. Ya, sudah Kak? Oke, sudah ya? Iya, sudah. Iya. Saya Sudah. belum baca, belum kelihatan ini. Mungkin diklik 2 kali ya, supaya jelas. Oh, diklik kembali. Nah, Ya, sambil diklik. saya jawab yang pertama dulu ya, tadi ya, soal hipertensi pada anak nih, Maria. Jadi memang Ya, oke. hipertensi pada anak itu ada ya, memang jelas bisa terjadi. Terutama pada mereka yang punya memang kelainan genetik gitu ya. Dan pada mereka yang ada namanya kondisi displasia fibromuskuler alias penebalan dari jaringan yang ada di sekitar pembuluh darah ginjal, teman-teman. Nah, itulah yang kita sebut sebagai renal artery stenosis atau penyempitan pembuluh darah ginjal. Nah, kalau pembuluh darah ginjal nyempit, maka nanti tekanan yang ada di ginjal itu akan merambat ke pembuluh darah semuanya. Ya, pembuluh darah di seluruh tubuh Hmm. sehingga akhirnya kalau ditensi, tekanan darahnya akan cenderung meningkat. Nah, itulah yang kita sebut sebagai hipertensi. Dan pada anak ini biasanya harus segera ya, teman-teman, kalau mendeteksi harus segera ditangani karena Hmm. biasanya itu bisa dikembalikan gitu ya atau disembuhkan dalam tanda kutip ya. Karena kalau penyebab tadi seperti penyempitan ini segera dibuka, maka tensinya akan kembali normal dan anaknya tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan seperti orang tua gitu ya yang lama banget atau nggak habis-habis gitu ya obatnya. Nah, ini yang menjadi tanda-tanda penting gitu ya, kalau teman-teman cek tensi di rumah anaknya tinggi, segeralah datang ke rumah sakit untuk segera dicari tahu penyebab primernya, karena biasanya adalah hipertensi yang sekunder alias yang tadi ya, bisa disembuhkan apabila primernya ketahuan. Nah, salah satu tadi yang kita sebut sebagai renal artery stenosis. Nah, mungkin tadi pertanyaan yang dari audiens boleh diklik lagi, kayak belum muncul ini, Ya, diklik Maria, lagi itu sorry. banyak Kak. Iya, oke, sebentar Jadi ya. pertanyaannya diklik 2 kali. Ya, oke. Yang bawah aja, yang bawah Kak. Ya, itu 2 kali. Sudah terlihat, Dok? Kayaknya Oke, belum ada aku ya. buka ini Nanti ya. dia akan tampil di bawah sini. Ya, sudah tampil, Dok? Di saya udah tampil nih. Oh, Dok, udah tampil. alat Oke. apa Nggak apa-apa. aja yang wajib disediakan di rumah untuk pertolongan pertama, Dok? Iya. Dari Kak Alright. Mentari Dermawan. Kak Mentari Dermawan tanya alat apa aja yang wajib disediakan di rumah nih untuk pertolongan pertama, Dok? Iya. Itu bagus juga ya pertanyaannya. Jadi alat yang harus disediakan pastinya yang berkaitan sama penyakit komorbid yang kita derita sebenarnya. Contohnya kita punya darah tinggi, ya pasti kita harus sediakan tensinya yang baik. Kemudian kalau kita ada masalah dengan oksigen gitu ya, kita ada masalah penyakit paru, obstruktif kronis atau PPOK, ada asma, baiknya sedia saturasi oksigen, itu udah pasti harus ada. Nah, kemudian kalau ada gula, pasti kita harus cek alat-alat gula meter atau glukometernya ada atau enggak ya teman-teman. Kalau udah ada, kita pastikan tadi udah dikalibrasi atau belum, dan baterainya apakah berfungsi dengan baik. Dan satu lagi mungkin baterai jangan dibiarkan di dalam ya, di dalam alatnya ini teman-teman ya. Mungkin ini ya Maria yang Ya. juga penting ya message-nya, karena banyak yang akhirnya bocor gitu ya Oke. baterainya di dalam device-nya dan akhirnya device-nya nggak bisa dipakai. Ini yang juga menjadi perhatian nih teman-teman, supaya kalau habis pakai tensi atau habis pakai alat-alat lain itu dicopot sehingga tidak menjadi baterai bocor gitu ya, atau bisa merusak device tadi. Mungkin itu Maria yang penting banget ya, yang harus Oke, dimiliki. thank you banget, Dok. Iya. Dok, ditanya lagi nih soal hipertensi, masih nyambung hipertensi ya, Dok ya. Ini ada Ya. sepertinya yang hamil, Dok. Eh, bilangnya gini, Dok, kalau misalnya ibu hamil, riwayat hipertensi nih, Dok, itu melalui masa kehamilan dengan tensi normal apakah bisa? Dari Kak Ananda Fatimah 89. Ananda Fatimah 89 di bawah, Kak. Oke, Ananda ya. Untuk Mbak Ananda yang mengalami hipertensi, memang Iya. sejauh ini bisa saja ya kita melalui kehamilan dengan hipertensi yang sudah terjadi sejak lama dan kronis. Bahkan pada mereka yang belum pernah hipertensi kemudian hamil,
Dan selanjutnya tensinya naik, itu juga bisa, masih ada harapan, asalkan memang dikontrol. Jadi tensinya tadi diberikan obat ya, yang berfungsi sebagai tanggul nih kita sebutnya. Jadi Mbak Nanda harus punya tanggulnya atau penahan. Kenapa? Karena pada orang darah tinggi itu tanggul alaminya udah jebol Mbak. Jadi ibaratnya kita kalau masih normal ya, masih muda, masih bagus, nggak ada darah tinggi tuh kita punya penahan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi marah, lagi stres, atau lagi makan kambing yang banyak, atau makan makanan yang nggak asin-asin gitu ya, yang jumlahnya banyak banget, tensinya nggak akan jebol sampai batas tertentu. Jadi selalu dijaga di range yang normal teman-teman. Itu tadi ya, range sekitar 130 sampai 140, nggak akan lebih dari itu. Nah, yang jadi masalah kalau teman-teman tanggulnya ini udah jebol gitu, udah nggak ada, maka teman-teman nanti akan melonjak, tensinya akan melebihi target ini nih, yang 130-140. Nah, akibatnya kalau sering-sering melebihi target, maka akan mudah terjadi komplikasi teman-teman. Komplikasinya apa aja? Yaitu yang tersering ada sakit jantung, kemudian ada stroke, dan biasanya juga komplikasi-komplikasi yang berkaitan dengan ginjal ya, dan juga mata. Biasanya mata itu jadi penglihatannya terganggu ya, sering terjadi glaukoma, atau bisa juga retinanya jadi masalah, teman-teman, masa bintik-bintik hitam di mata. Nah, itu yang jadi perhatian baiknya kalau Mbak sedang hamil, konsultasi ya, bisa ke penyakit dalam, dan juga ke dokter kandungannya untuk memastikan janinnya juga sehat, dan harus segera diturunkan tensinya, dan harus diberi tanggulnya, supaya nanti saat Mbak melahirkan itu aman, dan bayinya juga lahirnya selamat tanpa adanya komplikasi ya, karena ibu darah tinggi bisa menimbulkan komplikasi ke bayi, karena kan badannya ada dua ya saat itu. Itu yang harus dipegang banget deh. Oke, thank you dok. Sudah jelas ya Kak Ananda ya, penjelasan dari dokter. Nah sebenarnya dok, kalau punya hipertensi, ini dari Kak Aditya 8270. Beliau tanya, kalau udah kena hipertensi nih dok, apakah harus minum obat seumur hidup? Pertanyaannya bagus banget sih dok. Nih kayak pertanyaan sejuta umat ya, Kak Maria. Jadi banyak banget nih Iya. yang pastinya nggak mau seumur hidup, pastinya takut ya kalau obat terus nanti ginjalnya kena atau gimana. Jadi memang benar ya, tidak harus seumur hidup sebenarnya teman-teman. Jadi obat darah tinggi itu tidak harus dikonsumsi terus-menerus sebenarnya. Cuma kebanyakan darah tinggi yang ada di kita itu adalah darah tinggi yang sifatnya itu bukan sekunder tapi primer. Primer ini artinya memang darah tingginya itu tidak ada penyebab utamanya yang bisa dikoreksi. Contohnya apa? Contohnya tadi yang pada anak-anak misalnya ada penyempitan pembuluh darah ginjal ya teman-teman, atau renal artery stenosis. Nah itu kalau diperbaiki penyempitannya maka tensinya bisa normal tanpa obat. Nah masalahnya kebanyakan dari kita adalah tensi yang naik gara-gara gaya hidup, gara-gara makannya nggak benar, gara-gara kegemukan, yang muncul saat biasanya sudah dewasa gitu ya. Dan ini menjadi hipertensi yang disebut dengan hipertensi esensial. Artinya esensial ini akan sulit sekali sebenarnya kalau kita nggak kasih tanggul buatan, yaitu berupa obat. Jadi mungkin tensinya teman-teman lihat normal-normal aja kok nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ada masa-masa di mana saat tensinya itu melonjak melebihi tanggulnya atau melebihi batas yang tadi sudah ditetapkan ya, yang tadi sudah ditahan nih sama tanggul. Nah kalau lebih dari itu maka akan berisiko sebenarnya ada periode teman-teman mengalami tensi yang sangat-sangat tinggi yang tidak terdeteksi, karena kita nggak mungkin tensi 24 jam ya kalau di rumah terus-terusan tensi nanti nggak tidur-tidur. Nah itu mungkin harusnya bisa diperhatikan ya teman-teman semuanya. Oke. Begitu ya Kak Aditya ya. Sudah terjawab ya Kak Adit. Nah sekarang kayaknya ini yang tanya ibu-ibu nih dok. Dari akun Ibu DZI Kiraika. Dok, pertolongan pertama apa sih kalau ketika anak kejang-kejang karena demam? Dari Ibu DZI Kiraikal. Baik, terima kasih Ibu DZI. Ya, saya sebenarnya ini ya biasanya rujuk ke spesialis anak ya untuk masalah kejang demam pada anak ini teman-teman. Jadi untuk ibu biasanya kalau ada kejang demam pada anak itu baiknya konsultasi ya ke dokter anak atau bisa ke puskesmas terdekat. Biasanya nanti akan diberikan obat penurun panas. Itu yang menjadi sebab utama dari kejangnya biasanya. Seringnya itu demam yang tinggi sekali di atas 39 derajat Celcius. Nah biasanya kalau ibu punya termometer di rumah atau alat-alat yang tadi ya,
ibu akan dengan mudah gitu ya mendeteksi berapa sih kayak suhu yang sebenarnya saat itu. Nah, ibu baiknya cek di beberapa tempat, jadi jangan cuma misalnya ketiak kanan tapi ketiak kirinya enggak. Baiknya di beberapa tempat baru ibu nanti lihat apakah benar tingginya seperti itu. Nah, kalau di atas 39 baiknya ibu datang ke rumah sakit, atau biasanya 38,5 saya juga kasih batasan ya, supaya apa? Supaya bisa dapat obat lewat infus, Bu. Biasanya kita kasih obat lewat infus yang lebih cepat menurunkan demamnya, atau lewat dubur ya, maaf ya, dari lubang anus kita berikan obat juga. Karena apa? Karena nanti kalau sering terjadi kejang, maka akan meninggalkan efek permanen ibu biasanya di otak sang anak ya, karena ada episode-episode kejang yang bisa merusak jaringan yang ada di otak itu, sehingga nanti perkembangannya bisa terganggu. Mungkin itu, Maria. Ya, Kak, Dok, kalau misalnya disebut demam itu berarti dari suhu berapa? Iya, ini memang banyak definisinya juga ya, Mak. Ada yang bilang 37,3, ada yang bilang 37,5, ya beda-beda definisinya. Tapi kita nggak apa-apa, kita boleh pakai yang 37,3 atau 37,5, it's okay, nggak apa-apa. Asal teman-teman benar-benar aware gitu ya. Saat misalnya 37,3, tapi udah ada meriang, menggigil, dingin, nah baiknya teman-teman datang deh ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut penyebabnya. Jadi kadang-kadang suhunya bisa normal gitu, Maria, tapi ternyata teman-teman ada gejala radangnya berupa meriang, menggigil atau dingin gitu ya, badannya nggak enak nih. Nah, kalau udah ada tanda-tanda badan nggak enak, mereka datang deh. Jangan-jangan suhunya normal tapi sebenarnya ada episode tuh, ada saat-saat teman-teman suhunya ngelonjak yang tidak terdeteksi, yang tidak dicek. Jadi pas ngelonjak itu teman-teman nggak sempat ngecek, pas dicek udah turun gitu. Jadi kecolongan gitu, Mbak. Jadi memang mesti punya termometer ya. Nah, Dok, kalau dulu kan termometer apa namanya, raksa ya. Kalau sekarang udah nggak boleh ya, Dok ya, termometer raksa ya. Bener, tensi juga nggak boleh ya buat raksa karena takut lingkungan ya, Maria. Ada yang bilang takut bocor, nanti bisa mencemari ya lingkungan, kan raksa ini sangat berbahaya ya. Teman-teman tahu peristiwa yang ada di Jepang itu ya, yang Minamata ya, itu karena keracunan merkuri. Akibatnya banyak makhluk hidup yang mati dan akhirnya mencemari juga ya anak-anak di sana, anak-anaknya jadi cacat segala macam. Itu yang kita hindari. Iya. Nah, tapi jangan khawatir, buat ibu-ibu yang tadi belum dapat termometer, nanti kita mau bagi-bagi hadiah sih ya, semoga beruntung ya, Bu. Oke, termometernya Polygreen adalah termometer digital, Dok. Jadi bukan termometer air raksa dan mercury. Aman jadinya. Ya, baik, Dok. Lagi, Maria, ada yang isu yang penting juga nih untuk digital dan air raksa. Banyak yang ngerasa tuh nggak yakin gitu ya, Maria, dengan air digital. Katanya digital tuh nggak seakurat, nggak sebaik air raksa. Banyak yang mau datang cuma di tensi air raksa, katanya lebih kerasa gitu di tensi dibandingkan pakai digital. Ya teman-teman, sebenarnya nggak usah takut ya, nggak perlu khawatir, karena ternyata saya baca ternyata justru yang digital lebih baik, Mar. Jadi itu ada studinya ya, kenapa dia muncul belakangan, karena sudah banyak perbaikan teman-teman. Justru itu yang lebih akurat sebenarnya dibandingkan air raksa dan lebih aman pastinya secara lingkungan. Jadi para moms, teman-teman semuanya nggak usah khawatir ya. Bisa gunakan digital asal dikalibrasi, tadi jangan lupa. Oke, Dok. Dok, ini ada lagi nih, Dok. Ini balik lagi ke hipertensi. Ada yang tanya dari Kak Rusli Kevin, Dok. Beliau tanya, olahraga apa sih yang disarankan selama pandemi dan cocok buat orang yang udah terkena hipertensi, Dok? Dari Kak Rusli Kevin 4. Iya. Terima kasih, Mas Rusli ya. Jadi olahraga yang cocok untuk di saat pandemi yang sudah terkena hipertensi, baiknya jangan yang terlalu tinggi ya intensitasnya, Mas. Contohnya seperti olahraga beban, angkat beban yang terlalu besar bebannya dan terlalu lama, itu dihindari karena bisa meningkatkan tensi. Dan pastinya olahraga-olahraga yang exercise ya, seperti misalnya olahraga yang meningkatkan adrenalin tuh, seperti panjat tebing atau olahraga ekstrim, itu juga dihindari. Karena kita tahu ya, kalau adrenalin naik, maka tensi juga akan naik. Jadi ada 3 hormon yang bisa meningkatkan tensi. Nah, yang pertama itu adalah epinefrin atau adrenalin tadi. Kemudian yang kedua, tiroid ya, teman-teman. Dan yang ketiga ada hormon kortisol. Ketiga inilah yang harus teman-teman hindarin.
ketiga ini biasanya muncul saat teman-teman stres atau lagi dalam kondisi tekanan tinggi ya. Contohnya lagi ujian tuh naik tuh teh. Pasti naik hormon-hormonnya ya, sehingga kalau di tensi mau ujian tuh pasti tinggi ya tensinya. Kemudian teman-teman misalnya lagi ada stres masalah kerjaan, masalah pacar gitu ya, atau masalah-masalah milenial nih, biasanya di sini kebetulan banyak kan milenial nih Kak Maria. Jadi Iya, iya. umumnya mereka mengalami ini dan saat itu biasanya tensi akan melonjak juga. Dan pasti stres fisik ya tadi karena exercise yang berlebihan atau karena misalnya teman-teman sedang ini ya ada beban fisik yang sangat besar seperti lagi hamil, itu juga bisa meningkatkan tensi. Baiknya dihindarin banget untuk olahraga-olahraga yang memang bisa meningkatkan ketiga hormon tadi. Itu yang betul diperhatikan ya teman-teman. Ya, jadi Kak Rusli Kevin 4, olahraga yang disarankan selama pandemi dan cocok untuk hipertensi tadi udah dijawab Mas sama dokter ini ya, dokter Jeff ya. Iya, Nah, dok, kardio deh, lari aja. Itu paling nurunin tensi ya kalau mau simple. oke. Dok, berikutnya ya dok ya. Namun sebelum aku ke pertanyaan teman-teman selanjutnya, kita mau bagi-bagi hadiah dulu ya. Boleh. Satu biar Oke, kita mau bagi-bagi hadiah ya kali satu ya. Untuk apa dulu nih? Untuk OVO dulu atau untuk apa? OVO dulu ya. OVO dulu ya. Oke. Kita mau bagi-bagi hadiah untuk yang beruntung untuk OVO 50K ya. Jadi untuk 50.000. Oke. Pemenangnya Saya adalah HP Oppo, saya dengar Maria. Saya kira Oppo HP. sebentar ya. Nah, semoga Anda yang beruntung teman-teman, 50.000 lumayan. Oke, siapa Kak? Wow. Oke, selamat untuk Kak Ani Sandris. Kamu dapat 50K. Nanti tinggal DM ya. Oke. Oh, hadir gak ya? Hadir gak ya? Coba aku cek dulu ya. Ani Sandris, kamu hadir gak? Kalau hadir tolong tulis oke dong. Ada? Coba. Gak ada ya? Oke. Kayaknya nggak ada nih. Dihitung, aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada Kak Ani Sandrisnya, ganti Kak. Yang ikut live masuk ya. Kalau yang nggak ikutan skip hadiahnya. Oke. Oke, 1, 2, 3 keluar pemenangnya Pak Dede. Pak Dede, ada Pak Dede? Oke, Pak Dede. Mana Pak Dede? Bilang oke dong, oke Pak Dede. Tak ada, aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada? Oh, tak ada Kak. Ayo ulang lagi Kak. 50.000. Cap cip cup, cap cip cup, cap cip cup, cap cip cup. Namanya adalah Suli Hijab underscore et dot stem. Ada? Ada Kak? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tak ada juga. Ayo next. Yang ada Mamah Dede Kak katanya. Ya ampun, Pak Dede kemana ini? Adanya Mamah Dede. Oke. Mana lagi nih? 50.000. Lumayan nih. Nasya.2016 ada. Oke dong. Oh, nggak ada Kak. Nggak ada juga nih. Banyak yang nggak hadir ternyata. Oke lah, baiklah kalau gitu. Kita ganti lagi ya. Jadi 50.000-nya hangus ya. Kita nanti akan beralih ke hadiah termometer ya. Termometer KI 8176 yang 2 in 1. Nantikan ya setelah pertanyaan berikut dijawab oleh Dr. Jeff. Dr. Jeff, kalau gitu Dok, pertanyaan berikutnya, alat kesehatan apa yang wajib dimiliki di rumah saat pandemi sekarang? Tadi kayaknya udah dijawab ya ini ya.
Next Ya, aja nanti deh bisa kalau simak gitu. lagi ya. Nanti ada rekamannya acaranya mungkin yang diposting di Instagram. Polygreen ya, Maria. Oke, Dok, ada yang tanya nih dari Kak Ninus Kentang. Apakah penyakit hipertensi itu penyakit turunan, Dok? Ya, memang benar ya Kak Ninut. Ada hipertensi yang memang keturunan atau yang kita sebut dengan hipertensi esensial utamanya ya. Jadi udah ada di gen kita. Jadi nggak salah gitu ya kalau orang tuanya darah tinggi, anaknya juga darah tinggi, dan cucu-cucunya juga darah tinggi. Nah, cuma kabar baiknya tidak semuanya pasti darah tinggi. Jadi ada yang lolos gitu dari darah tinggi. Nah, siapa sih yang lolos? Biasanya lolos ini adalah mereka yang bisa menjaga pola makannya, pola olahraganya, ya, pola tidurnya. Itu juga penting tidur nih, teman-teman. Banyak yang kurang tidur ya, Maria. Akhirnya tensinya Hmm, naik. Ya, itu jelas banget deh. bisa Karena juga ya berarti ya, suka begadang itu berpengaruh banget ya, Dok ya? ya, yes, exactly, benar banget. Jadi tidur itu penting banget, ternyata. Oh, Kalau teman-teman kurang tidur, maka nanti hormon-hormon tadi akan naik tuh teman-teman. Ya, adrenalin, kortisol lebih meningkat, sehingga nanti tensinya teman-teman lebih ngelonjak. Itulah kenapa teman-teman kalau yang jaga pola tidur, tidurnya cukup ya, 7-8 jam sehari, biasanya bebas nih dari darah tinggi. oke, oke. Baik. Dok, selanjutnya nih ya, eh dari mana nih ya? Kalau di masa pandemi ini jadi worry nih kalau ke rumah sakit mengingat resikonya besar. Jadi mesti bagaimana? Diobatin di rumah apa bisa, Dok? Iya, memang tergantung tensinya Saat di teman-teman. rumah Kalau itu 27. tensinya, yes, Maria, kalau tensi di atas 180 ya, atasnya yang bawahnya di atas 120, teman-teman udah nggak bisa di rumah sebenarnya. Itu yang disebut dengan krisis darah tinggi atau darah tinggi yang darurat sifatnya. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Kalau tensi teman-teman yang atasnya itu di atas 180, yang bawahnya di atas 120, maka teman-teman harus segera ke rumah sakit. Jangan cuma di rumah minum-minum obat aja. Jangan. Apalagi nggak pakai obat Hmm. ya, pakainya kumis kucing, pakainya seledri, daun bawang, nah itu lebih Kucing bahaya, kucing itu lebih yang gawat kayak lagi. apa ya, Dok ya? Kayaknya kurang tahu nih. Kayaknya di Jakarta rada susah ya nyari kumis kucing ya. Ya, iya, iya. Ini kumis kucing tanaman ya, bukan kucing teman-teman cabutin kumisnya terus direbus. Nanti kasihan ya, habis itu kucing-kucing pada botak. Oke, oke, Dok. Iya, Dok. Ada lagi nih. Kalau misalnya soal diabetes nih, Dok. Kalau diabetes itu kan berarti Ya, sangat-sangat rentan banget ya untuk terkena virus. Tapi kan banyak sekali yang harus keluar rumah gitu ya, harus bekerja gitu. Itu bagaimana tuh, Dok? ya. Jadi untuk diabetes, diabetes ya tadi ya, itu Ya, memang diabetes. harus, iya, harus benar-benar hati-hati deh, karena kan diabetes ini erat kaitan dengan kekebalan tubuh yang turun, teman-teman. Jadi mereka berbeda dari segi imunitas dibandingkan dengan teman-teman kita yang tanpa diabetes atau misal tadi darah tinggi ya contohnya. Kalau diabetes itu seringkali kekebalan baik yang innate atau yang adaptif ya, ada dua jenis kekebalan, yaitu yang innate yang didapat dan kekebalan yang memang kita sudah punya, dan yang kedua kekebalan adaptif atau yang kita biasa dapatkan. Itu sudah mengalami gangguan sehingga teman-teman lebih mudah sakit. Nah, seringnya itu yang diabetes ini terus terkena virus atau kuman-kuman yang memang sedang banyak di masyarakat. Jadi baiknya hati-hati banget untuk keluarnya ya, masker kalau bisa double, pastikan pakai masker yang cukup baik ya, seperti Omicron ada 3 jenis masker, ini juga barusan kita posting di Instagram Dr. Jeff Awes, itu ada yang KN95, N95, dan KF94. Baiknya teman-teman yang diabetes, pastikan deh pakai masker yang memang memenuhi sertifikat. Dan untuk yang punya alat gula darah lebih bagus lagi sebenarnya Maria ya, karena bagusnya teman-teman tuh bisa ngecek di mana aja. Jadi misalnya lagi stres, lagi di bus, tiba-tiba teman-teman panik gitu ya, stres atau mengalami kejadian yang sangat-sangat mencemaskan, teman-teman bisa langsung cek gula darahnya. Atau teman-teman ada gejala, misalnya keringat dingin, mau pingsan, pusing ya, atau berkunang-kunang, nah teman-teman bisa langsung cek tuh kalau punya alatnya. Kalau rendah banget teman-teman sediakan permen atau es teh manis ya di dalam botol gitu untuk segera diminum. Dan itu bisa jadi pertolongan pertama yang sangat-sangat penting. Untuk penderita diabetes ya.
Baik, di Iya. Poligreen juga ada nih dok alat tes gula darah ya. Poligreen ini garansinya Oh, layanan teman-teman. Jadi boleh nih, boleh dilihat ya. Nanti lihat di linknya kita untuk alat tes gula darahnya Poligreen. Oke teman-teman, kalau gitu kita mau ulang lagi ya. Siapa tahu nih Anda yang beruntung. Bentar. Oke. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya aja ya sebelum kita memutar ya dok. boleh, boleh. Silakan. Oke, dok, apakah ada obat warung yang aman untuk mengatasi emergensi di rumah kalau misalnya pusing-pusing, flu dan batuk dok? Ini dari Kan Enlita D. Iya, Boleh ya, ya untuk memang ya dok. Maksudnya gitu maksudnya kan memang kita kan suka parno nih dok ya. Aduh pusing gitu ya. Padahal itu tanda-tanda juga ya, ada gejala juga tuh. Aduh bersin, aduh batuk gitu. Nah itu apakah boleh kita langsung minum obat di warung, obat aman apa gitu dok? iya, sebenarnya bagusnya dicek. Atau kalau teman-teman punya alat gula atau misalnya alat-alat tadi ya untuk memeriksa asam urat, kolesterol, baiknya juga dicek. Jangan kolesterolnya tinggi, itu juga bisa pusing. Nah, termasuk kalau mual ya, Maria ini juga banyak yang nggak tahu kalau mual itu bisa jadi teman-teman mengalami yang namanya tensi yang krisis tadi. Jadi salah satu gejala tensi yang sedang krisis adalah mual. Kita cenderung enak bawaannya. Nah, kalau di tensi bisa jadi lagi kelonjak, lagi tinggi banget tuh, di atas 180. Jadi penting banget untuk dicek dulu, baru setelah itu diobatin. Ya, jangan kebalik teman-teman. Nanti kalau sembarang beli obat batuk Jangan yang diobatin dulu, perlu mengandung dicek ya dok ya. efedrin. Jangan kebalik ya dok. Oh, iya Maria, seringnya obat batuk itu kan ada yang mengandung efedrin ya. Sudah efedrin itu bikin naik tensi justru. Nah, nanti teman-teman udah Oh, melonjak, tambah lagi tinggi tensinya. Nanti bisa stroke, oh sakit iya, jantung, iya dan benar. lainnya justru. Baik, baik. Oke, kalau gitu dok, kita mau bagi-bagi hadiah dulu. Ya, Boleh, silakan. bagi-bagi hadiah dulu ya, teman-teman. Ini untuk termometer KI 8176. Pemenangnya adalah, ya, semoga kamu yang lagi nonton. Ulangi kak. Ya, namanya. Oh namanya Ulangi, ada Ulangi, sok tolong bilang oke. Saya kirain Ya, unik ya. Ulangi. Namanya unik banget Ulangi. Ini Ada baru bilang dengar oke saya dong. nih. Bilang oke. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada? Kayaknya nggak ada nih kak. Kayaknya nggak ada ya. Sekali lagi ya, oke. Oke, Ulangi. Aduh, si Ulangi kemana ya? Bener-bener harus diulangi nih. Oh iya, Oktaviani underscore Ika. Ada? Kalau ada bilang oke kak. Ada? Kolasi. Nggak ada Oke, juga. Aduh, lucu ya kasihan amat namanya. ya. Lanjut katanya. Oke, lanjut ya. Tak ada ternyata. Ada lagi yang hadir di sini yang menang. Oke, Dian Tri Iswandari. Ada Kak Dian? Bilang oke dong Kak Dian. Dian Tri Iswandari. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut Kak. Aduh, ini yang bilang aku mau udah posting belum sih? Lanjut sampai pagi katanya. Iya nih kebanyakan nih. Ningsi underscore 822. Ada? Ningsi underscore 822. Ningsi underscore 822 ada? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada juga. Baik, kalau gitu kita skip untuk termometer KI 8176. Nantikan ya yang untuk
tensimeternya ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, Dok. Untuk pertanyaan terakhir. Bu, tolong Bu. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari situ bisa Kak? Oke. Dari tadi Kamaliana udah ya. Oke. Sikap. Ya, dari Kak Dwi ya. Sikap dan tindakan seperti apa yang harus dimiliki buat jadi dokter di rumah, Dok? Oh, ini kayaknya papa mama mesti jadi seperti apa nih, Dok? Kalau mau jadi dokter di rumah. Oke. Iya, Pertanyaannya luar bagus. biasa pertanyaannya. Iya, dia mah ya kita harus memiliki etos ya atau cara pandang khusus nih supaya bisa menjadi dokter kecil gitu ya. Mungkin istilahnya dokter kecil aja ya Maria ya seperti di sekolah Dokter kita kecil dulu ya. ya. Iya. Iya, yang bisa menjaga nih anggota keluarga di rumah, terutama di masa Omikron yang saat ini kita tahu ya teman-teman, banyak banget yang udah kena. Hari ini aja udah 3.000 lebih ya yang positif untuk coronanya. Nah, kita masih curiga nih kemungkinan sebagian besar itu adalah Omikron, teman-teman. Nah, untuk menjaga anggota keluarga di rumah, kita perlu tahu yang pertama kita petakan dulu nih, teman-teman. Ayah sakitnya apa aja, komorbidnya. Kalau bisa dicatat ya, supaya nanti nggak panik nih pas saat-saat emergensi, teman-teman. Nggak yang baru nanya-nanya, gitu kan telat nanti jadinya. Jadi tulis di kertas, misalnya ayah apa, ibu apa ya, penyakit-penyakit yang udah ada, kakaknya apa, ada nenek kakek di rumah, ditanya juga ya, nenek ada apa, kemudian selanjutnya ditanyakan teman-teman obat-obatannya yang sedang diminum apa aja, dicatat tuh dengan detail ya, jangan cuma namanya, udah itu doang, nggak ada dosis, nggak ada cara pusing sendiri. Jadi ditulis sedetail-detailnya, misal obat darah tinggi, kapan minumnya, jam berapa, dosis berapa, teman-teman harus tahu. Ya, dicatat. Itu harus dicatat supaya nggak lupa. Nah, selanjutnya teman-teman barulah cek alat-alatnya. Ada nggak yang sesuai komorbid tadi? Misalnya ada yang darah tinggi, teman-teman lihat di rumah udah ada belumnya tensimeter. Kemudian karena Omikron nih, teman-teman harus punya saturasi, udah ada belumnya saturasi oksigen. Terus teman-teman udah tahu ada yang gula, ya udah punya belum cek gula di rumah. Ada yang kolesterol, udah ada belum alat cek kolesterol. Asam urat, udah ada belum asam urat. Kemudian tadi ya termometer, ada nggak termometer? Karena kita tahu Omikron kan demam juga ya. COVID ini kan banyak kan demam atau flu yang lain itu biasanya demam. Nah teman-teman cek semua. Dan kalau udah dicek, teman-teman pastikan ada. Jangan lupa kalibrasinya ya, dipastikan nih bagus alatnya berfungsi dengan baik. Nah, jadi kalau sudah ada semua itu, maka teman-teman akan siap. Dan satu lagi, teman-teman harus siapkan nomor darurat. Karena kadang kita nggak bisa menangani sendiri ya. Ada emergensi yang teman-teman bingung gitu. Kok nih udah dikasih obat darah tinggi, tetap nggak sadar gitu ya. Atau malah tensi makin naik. Nah, teman-teman harus segera calling. Ada nomor tertentu ya, nomor rumah sakit. Atau nomor dokter keluarga yang bisa dihubungi suatu waktu. Ya, itu penting banget Dok ya, nomor telepon juga ya, itu penting banget karena biasanya baru kejadian tuh baru kepikiran tuh Dok. Ya, betul. Baik Dok, kalau gitu kita mau ada satu pertanyaan lagi. Oke. Dari satu lagi ya Dok ya, nggak apa-apa ya Dok. Ini kayaknya antusias banget nih teman-teman kita. Oke. Sebentar Dok. Tadi sebentar Dok ya. Iya. Kalau tadi hipertensi dari Kapus Pita Karang, apakah hipertensi dapat dicegah dan bagaimana pencegahannya ya Dok? Gitu. Ya, hipertensi bisa dicegah atau enggak? Memang benar ya, sebenarnya bisa. Itu yang menjadi pesan penting teman-teman, terutama tadi teman-teman yang sudah jelas ayah ibunya darah tinggi, kakek neneknya darah tinggi, ada bakat gitu ya. Nah, dari awal sekalipun tensi masih normal, teman-teman harus udah pikirin jangka panjang, udah mikirin supaya mencegahnya gimana sih gitu, supaya kita nggak dapet nasib yang sama gitu dengan pendahulu kita. Ya teman-teman udah harus siapin tuh. Misalnya teman-teman udah tahu orang tua darah tinggi, teman-teman udah siapin, oh aku nih berat badan sekarang berlebih. Nah, aku udah mesti siapin rencananya supaya turun gimana ya, nge-gym, atau teman-teman lari berapa menit sehari,
atau teman-teman misalnya ada bersepeda ya, itu harus berapa, teman-teman baca tuh, ada semuanya, bisa di berbagai media saat ini, atau bisa juga salah satunya ada di postingan kami di Instagram tuh, ada juga ya program-program latihan seperti angkat beban, berapa kalinya, segala macam, itu ada teman-teman postingannya. Teman bisa lihat di situ supaya bisa turun berat badannya sehingga nanti terhindar dari darah tinggi. Dan pastinya juga yang bisa dicegah adalah kebiasaan makan ya. Ini yang susah juga Maria. Teman-teman lihat tuh makannya, kalau udah ada bakal darah tinggi jangan makan lagi sambal yang terlalu banyak ya. Sambal ini ternyata banyak garam, banyak minyaknya yang bisa naikin tensi. Itu yang kita nggak sadar ya, kirain cuma cabai sambal doang, nggak apa-apa. Ternyata makan-makan itu terus tiap hari ditabung jadi bukit, lama-lama jadi darah pada tinggi semua gitu. Ada emosi Apalagi ya. kalau udah sambal ditambahnya ikan asin ya dok, Wah, aduh. itu nikmat banget, gak usah pakai apa-apa lagi deh. Iklan Nasi, banget itu dok. nasi panas udah ya langsung. Iya, 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 iya. Oke, thank you dokter untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Aku mau bacain dulu buat teman-teman tadi yang sudah bertanya, dapat 5 hadiah dari Polygreen, 6 dapat hadiah dari Polygreen, yang 5 dapat dari dokter ya? Ya, nanti boleh dikasih daftar ke kita. Kita 10 ya? Oke. ya, ada 10 ya, mungkin boleh nanti dikasih aja nama Instagram Oke, apa, ya. nanti kita akan hubungi teman-teman semuanya. Oke. Saya mungkin pamit dulu Jadi ya, yang dapat Maria. hadiah dari yang dapat hadiah dari dokter, aku sebutin ya, Kak Ananda Fatima 89. Yang kedua Aditya 8270, kemudian Kak Surya Wijaya ya, Mentari Dermawan, Alvin Mubarok 67, DZI Kiraikal, Rusli _ Kevin 4, Ninut Kentang, Ayuma _ 127, dan Dwisri Mustika. Selamat ya, kamu dapat hadiah dari Dr. Jeff. Nanti bisa DM ke Dr. Jeff atau gimana dok? Ya, nanti itu Maria kan ada kontak tim kami ya, nanti bisa ke sana. Jadi teman-teman mungkin saya kebetulan harus ada acara lain, saya pamit dulu. Terima kasih mungkin untuk yang sudah menyaksikan ya. Saya sekalian closing dulu ya teman-teman nih, Maria nih. Thank you banget juga untuk Polygreen. Maria, thank you banget udah menjadi host kita ya malam ini. Kita udah ngobrol-ngobrol asik banget nih soal cara jadi dokter di rumah. Saya thank you banget, kita appreciate sekali. Untuk yang belum menyaksikan nanti bisa lihat sekarang ulangnya ya. Nanti akan diposting di Instagram polygreen.id ya Maria ini ya. Ya, betul. Bisa menjadi manfaat dan teman-teman bisa ingat terus nih kalau misalnya menjadi dokter di rumah apa aja sih alat-alatnya yang harus disiapkan. Thank you Maria dan semuanya. Thank you dok buat waktunya malam hari ini. Sehat selalu ya dok ya. Oke, see you. Thank you. Thanks for having me. Buat penonton teman-teman, kita masih mau putar lagi ya, satu lagi, siapa tahu kamu yang dapet. Ini untuk tensimeter KP6650. Kita mau putar. Oke, siap-siap ya, semoga kamu yang menang. Oke, kita mau putar. Iya. Titik dot Rian ada. Titik dot Rian ada. Oke, kok nggak ada ya? Titik dot Rian ada? Halo Kak Rizky Fajar Amalia, maaf ya nggak dibaca pertanyaannya. Waktunya udah nggak ada ya? Oke, terakhir ganti ya. Siapa tahu kamu yang beruntung nih, yang lagi nonton. Ini khusus buat kamu yang lagi nonton. Oke. Naila _ Filha ada, Kananda. Oh, titik Rian ada ya. Oke, selamat Kak titik dot Rian. Kamu dapat langsung DM ke kita ya. Kamu dapat tensimeter KP6650. Wah, selamat ya teman-teman Kak titik Rian. Oke, dengan berakhirnya acara malam hari ini, malam hari ini kita akan ketemu lagi mungkin di bulan depan ya teman-teman. Untuk tadi teman-teman yang udah dapet nanti akan dihubungi oleh kamu DM aja, nanti tinggal kita akan chat untuk kirim hadiahnya ya ke alamat kamu. Selamat ya buat teman-teman. Dadah. Jangan lupa ya
follow polygreen.id. Nantikan banyak hadiah dan giveaway-nya. Bye bye, see you.